Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ganjil 1A5 akan menampilkan sebuah video yang berjudul Pengaruh Iptek di Generasi Milenial. Perkenalkan, nama saya Desviana Putri. Perkenalkan, nama saya Lili Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sebastian Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ihsan. Perkenalkan, nama saya Nasir Mahdi. Perkenalkan, nama saya Novi Novianti. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabrina Ramadianti. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan iptek merupakan sumber informasi yang dapat menambah wawasan dan kemampuan kita di bidang teknologi berdasarkan pengetahuan. Serta iptek juga dapat memberikan kemudahan untuk setiap kehidupan manusia. Selain itu, ada juga pengertian iptek menurut para ahli. Yang pertama, menurut Iskandar Ali Syahbana 1980. Secara harfiah, iptek adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat. Lalu yang kedua menurut Ursula Franklin 1989. Menurutnya, teknologi sebagai cara praktis untuk menggambarkan bagaimana kita semua sebagai manusia membuat hal-hal di suatu tempat. Manfaat iptek pada generasi milenial. Manfaatnya yaitu kita semakin dimudahkan dalam banyak hal yang disebabkan karena kemajuan teknologi dan informasi. Seiring berubahnya zaman yang bergerak ke arah yang lebih canggih, semakin banyak pula inovasi yang terjadi yang tentunya memberikan manfaat kepada manusia. Adapun manfaat iptek secara umum, memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengejar masalah seperti etika, estetika, pendidikan, dan keadilan untuk menciptakan budaya dan untuk memperbaiki kondisi manusia. Mempermudah komunikasi, waktu yang digunakan lebih efisien, mempermudah pekerjaan manusia, dapat membantu manusia ke zaman yang lebih maju dan modern. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia, mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka, dan sumber daya alam yang di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Pada bagian ini saya akan membahas dampak-dampak positif iptek dari berbagai aspek. Yang pertama, ada di bidang agama. Salah satu dampak positif di bidang agama dari majunya iptek ini yaitu dapat berbagi ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat, orang-orang, sehingga mendapat pahala kebaikan. Yang kedua, di bidang pendidikan. Dampak positif dari majunya iptek di bidang pendidikan ini yaitu dengan majunya teknologi pendidikan secara online yang memudahkan siswa untuk belajar seperti ruang guru, Kuiper, Brainly, dan lain-lain. Yang ketiga, dampak positif iptek di bidang ekonomi. Dengan majunya iptek di bidang ekonomi yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga berbagai aktivitas pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah dan juga semakin memudahkan lapangan kerja bagi orang-orang yang ingin bekerja. Yang keempat, dampak positif iptek di bidang politik. Dengan majunya iptek di bidang politik ini yaitu dengan mudah dan dapat tersampainya informasi dan berita mengenai politik individu atau kelompok secara cepat. Yang kelima, dampak positif iptek di bidang sosial budaya. Dengan majunya iptek di bidang sosial budaya ini, mendapatnya menggunakan teknologi untuk melestarikan budaya dan daerah. Dampak positif perkembangan iptek di kehidupan sehari-hari. Dari aspek agama, yaitu mempermudah kita mencari informasi mengenai tata cara beribadah dan hadis-hadis. Nop, di kelas kamu ujian praktek agama ngapain aja? Di kelas aku mah disuruh tata cara pengurusan jenazah. Udah tahu belum cara tata caranya gimana? Belum tahu sih aku juga. Coba aku searching dulu ya. Ya, so. Nih gini nih Nop, cara tata caranya. Oh gitu, ya udah makasih ya. Oke.
Dari aspek pendidikan, yaitu mempermudah mencari informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Ada tugas matmi nih. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal statistik inferensial bagian yang pertama. Dari aspek politik, yaitu dapat menggunakan jaringan internet dan media sosial dengan baik sesuai kebutuhan. Des, kamu pemilihan ketua OSIS ya? Belum, emang pemilihannya yang mana sih? Bentar, aku kirim dulu ya. Oh ya, sama cara isinya emang gimana? Bentar. Udah aku kirim. Jadi nih, pertama kamu pilih dulu kandidat yang kamu mau, udah itu kirim. Ini. Ya, udah. Dari aspek ekonomi, yaitu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Ini adalah aplikasi yang bisa menghasilkan uang hanya dengan mengirimkan foto. Dari aspek sosial budaya, yaitu dengan menggunakan teknologi untuk memudahkan sektor pertanian di masyarakat. Ih, kenapa ya tanaman aku layu padahal aku udah kasih pupuk organik? Lagi ngapain, Nok? Ini kenapa ya tanaman aku layu terus? Udah dikasih pupuk belum? Udah dipakein pupuk organik. Kan sekarang mah zamannya udah beda. Aku punya pupuk di rumah yang bagus. Pupuk apa? Minta tuh. Bentar ya, aku ambil dulu. Nino, aku dapat pupuknya. Aku dapat dari internet loh. Nino, pupuknya. Oh ya udah, makasih ya. Semoga cocok di tanaman aku. Di sini saya akan menyampaikan dampak negatif iptek pada negara dalam bidang agama, yaitu perakitan bom yang bertujuan untuk menyerang antar umat beragama lainnya. Dalam bidang pendidikan, teknologi informatika dianggap kurang efektif saat penggunaannya tidak jelas, seperti menggunakan internet sekolah untuk mencari video porno atau hal negatif lainnya. Dalam bidang ekonomi, semakin menipis atau berkurangnya sumber daya setiap negara karena harus dieksploitasi. Dalam bidang sosial budaya, pemalsuan identitas KTP atau identitas pribadi di internet. Dalam politik, akan timbul dan munculnya masyarakat yang melakukan unjuk rasa yang semakin berani, serta mengabaikan kepentingan bersama maupun kepentingan umum. Di sini saya akan membahas dampak-dampak negatif iptek di kehidupan sehari-hari dari berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu tentang agama. Salah satu dampaknya yaitu jadi sarana provokator umat beragama sehingga timbulnya konflik-konflik antar umat beragama. Aspek yang kedua yaitu tentang pendidikan. Salah satu dampaknya yaitu dengan adanya teknologi yang semakin canggih, jadi masyarakat terlalu mengentengkan pelajaran dengan mencari jawaban dari internet tanpa adanya usaha sedikit pun. Ada tugas nih. Matematika. Apa ya tugasnya? Suruh ngerangkum. Aduh, banyak banget. 60 halaman. Males aku mau nyari aja yang simple. Nah, ini kan simple. Udah, aku mau pakai yang ini aja. Lebih simple. Aspek yang ketiga yaitu tentang ekonomi. Dengan adanya online shop, masyarakat jadi terlalu konsumtif atau berboros dalam berbelanja. Des, lihat deh di Shopee lagi ada baju yang didiskon nih. Oh iya, coba lihat. Baju kayak gini loh, Des. Lihat. Lucu kan? Iya, lucu. Kamu beli gak? Kayaknya mau deh. Kamu mau beli gak? Iya dong, aku mau nitip. Berapa? 2 aja kali ya. Banyak banget, Des. Buat apa?
Mumpung lagi diskon loh harganya. Benar. Iya. Ini harganya 54.000 loh. Iya, gak apa-apa. Oke. Aspek yang keempat yaitu tentang politik. Salah satu dampaknya yaitu dengan munculnya hoax atau berita bohong tentang pemerintah sehingga masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Kamu udah vaksin? Kayaknya besok deh aku vaksinnya. Ih, kata aku mending jangan deh. Kenapa jangan, Li? Soalnya banyak orang yang udah divaksin terus meninggal. Ih, aku takut. Informasi itu dapat dari mana, Li? Lihat deh. Yang Nih, lihat deh. Aku dapat info dari republika.co.id yang menyatakan bahwa kematian pria setelah divaksin Pfizer. Takut juga ya kalau divaksin. Iya, makanya mending jangan deh. Oke deh kalau gitu. Makasih ya infonya. Iya. Aspek yang terakhir yaitu tentang sosial budaya. Salah satu dampaknya yaitu dengan adanya teknologi semakin canggih, jadi masyarakat rasa bersosialisasinya menjadi semakin berkurang. Ali, Ada apa sih? Ali kita kumpul acara Karang Taruna. Oh, duluan aja. Lagi tanggung mabar. Oh ya udah, aku duluan ya. Kemajuan iptek yang melanda dunia memberikan pengaruh yang sangat besar, baik berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai generasi milenial dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek? 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai filter budaya asing yang bersifat negatif. Yang kedua, menumbuh kembangkan sikap saling menghargai dan toleransi terhadap berbagai perbedaan dalam setiap aspek kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional, dan internasional. Yang keempat, meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, menghayati dan mengintensifkan pembelajaran budaya tradisional yang bernilai luhur agar tidak musnah digantikan oleh kebudayaan asing.